Hampir setiap weekend, gang-gang sempit di Itaewon di Korea itu memang rame ya. Ini kan memang tempat hiburan, distrik hiburan malam gitu. Jadi ini memang rame dan penuh oleh turis dan juga anak-anak party. Tapi sekarang Itaewon ini menjadi lokasi terjadinya salah satu tragedi paling kelam di Korea Selatan. Malam minggu kemarin bertepatan dengan perayaan Halloween, puluhan ribu orang datang ke situ buat ngerayain dan ternyata malah bernasib naas. Setelah terjadi kepanikan, bahkan sampai berdesak-desakan, terjepit, dan sesak nafas. Korban jiwanya terus naik, terakhir di 154 korban jiwa, dan itu masih tambah dengan puluhan yang cedera. Dan sekarang kepolisian Korea Selatan juga telah menjalankan investigasi khusus untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi nih di malam itu. Nah, kepolisian juga udah meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab untuk mencari penyebab sesungguhnya. Nah, off the record hari ini kita akan membahas semua yang kita ketahui sampai saat ini tentang tragedi di Itaewon Sabtu kemarin. Dan ini semua fakta ya, kita nggak akan ngebahas spekulasi dan konspirasi macam-macam. Ya paling dikit-dikit aja. Oke, so langsung aja ya. Dari dulu sebenarnya Itaewon ini tuh udah jadi tempat favorit untuk merayakan Halloween, especially dalam beberapa tahun terakhir ya, karena memang beberapa tahun terakhir kan popularitas Halloween tuh naik nih di negara-negara Asia. Bahkan ada yang dari luar kota Seoul maupun dari luar negeri yang sengaja datang ke Korea untuk ngerayaan Halloween di Itaewon ini. Nah, biasanya yang datang sekitar 100.000 orang tiap kali ngerayain ini, tapi kan ini udah 2 tahun terakhir ini 30.000 orang yang datang gara-gara COVID kan, jadi ada pembatasan segala macam. Ya, akhirnya tahun ini adalah tahun pertama mereka mengadakan lagi setelah pembatasan PPKM segala macam itu dihapuskan. Nah, makanya jadi banyak banget kan yang pelampiasan buat datang ke sini. Bahkan hotel-hotel dan event-event bertiket yang diadakan di situ tuh udah pada sold out semua sebelum hari H. Jadi memang keramaian ini sebenarnya udah diprediksi. Polisi juga udah memperkirakan kalau yang datang itu bakal 100.000 ke atas. Yang jadi lokasinya ini tuh ada di sebuah gang kecil ya. Nih kalau lu lihat gambarnya nih udah gue pilihin, udah gue cariin. Nah, ini di sini di gang kecilnya itu tuh, jadi dia kedatangan massa dari 3 arah sekaligus kan, dari atas kanan, atas kiri, sama dari bawah gitu, dan mereka semua ketemu di tengah di sini. Nah, berhubung ini crowdnya banyak banget, soalnya ternyata yang datang itu 130.000 orang lebih. Jadi lebih banyak 30.000 orang daripada perkiraan polisi. Sementara polisi menjanjikan akan menyiapkan 200 anggota untuk ini. Tapi pada kenyataannya yang datang nggak nyampe 200. Kayak di 130-an deh. 135 atau 137 nanti sambil gue cari ya. Nah, tapi saksi mata juga bilang kalau di sini tuh nggak ada crowd control sama sekali. Dan menurut polisi Korea juga mereka bilang ya sebenarnya memang susah untuk ngelakuin crowd control di sebuah situasi seperti ini. Karena ini bukan acara kan, memang ya orang rame aja di jalan gitu kan. Jadi arah jalannya mau kemana itu kan nggak jelas, nggak bisa diperkirakan. Makanya polisi bilang memang sulit. Walaupun anggotanya 1.000 pun tetap sulit. Polisi bilang gitu, walaupun terus ya dituding cuma alasan. Nantilah ya kita bahas kritikan-kritikan yang dikasih ke polisi. Nah, panggilan emergency pertama itu terjadi di jam 10.24 malam, mau setengah 11 malam, dan penyebabnya apa masih nggak jelas sampai sekarang. Ini masih diinvestigasi. Kalau lu lihat di internet, sebenarnya ada banyak teori konspirasi yang bilang katanya gara-gara ada penampakan artis nih, ada artis yang jalan ke gang situ, terus banyak orang yang mau menuju ke artisnya itu, dan akhirnya jadi berdesak-desakan. Makanya yang meninggal banyak yang perempuan kan, karena mereka ngelihat artisnya ini. Terus ada yang bilang ini gara-gara orang berantem karena narkoba, tapi ada yang mabok segala macam. Tapi memang ini belum official ya, ini cuman cerita-cerita di sosmed aja. Jadi nanti yang official masih menunggu investigasi dari polisi. Nanti gua kasih tau lah kalau udah ada. Nah, hasil investigasi awal dari polisi, tapi yang bisa mereka kasih adalah nggak ada kebocoran gas maupun kebakaran di lokasi. Dan memang nggak ada ya. Dari 154 korban jiwa yang ada saat ini, tercatat korbannya itu berasal dari 26 negara. Antara lain ada Amerika Serikat, ada China, Iran, Thailand, Sri Lanka, Jepang, Australia,
Norwegia, Prancis, Rusia, Austria, Vietnam, sampai Kazakhstan dan Uzbekistan. Nah, korban 154, 56 laki-laki, 97 wanita, 6 orang masih sekolah, termasuk 1 masih SMP, yang 5 itu anak SMA, terus 3 guru juga meninggal. Nah, jumlah korban luka-luka sendiri di luar yang meninggal ini udah nyampe 133 sampai hari Minggu kemarin, dan 37 diantaranya tuh luka kritis. Laporan hilang juga ada lebih dari 4.000 laporan orang hilang, walaupun 4.000 orang hilang ini kemungkinan besar karena double-double ya, jadi ada 1 orang yang dilaporkan berkali-kali gitu. Dan menurut polisi sendiri, laporan orang hilang ini nggak mereka pakai untuk mencari orang hilang, karena mereka yakin nggak ada yang hilang dari kejadian tragedi ini, tapi laporan orang hilang ini dipakai untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ada. Nah, Presiden Korea Selatan sendiri, si Yoon Suk Yeol, itu di hari kejadian langsung mengadakan rapat gawat darurat sama kabinetnya, mengunjungi lokasi dan mendeklarasikan masa berkabung nasional. Dan kepolisian Korea Selatan juga dikritik keras, dan banyak yang mempertanyakan kenapa lu cuma mengerahkan 137 orang polisi di sebuah keramaian yang mencapai 130.000 orang. Padahal ternyata di waktu yang sama, polisi ini mengerahkan orang lebih banyak ke tempat lain, di mana di situ ada semacam unjuk rasa, ada demonstrasi, ada protes gitu, yang jumlah orangnya itu jauh lebih sedikit dibanding yang ada di Itaewon. Walaupun jumlah orangnya yang di protes itu gue nggak tahu berapa ya, tapi katanya beda jauh lah. Nah, terus siapa yang paling salah? Nah, untuk ini kayaknya kita harus tunggu hasil investigasi dari tim investigasi spesial yang udah dibentuk itu sih. Tapi yang jelas Presiden Korea Selatan sendiri mencoba melakukan sesuatu yang berbeda, karena dia ini kan sebenarnya pengganti presiden yang dilengserkan, yang dimakzulkan kan, karena waktu itu ada insiden kapal feri segala macam dan dia dipandang kurang responsif. Sementara presiden yang baru ini sangat responsif, langsung masa berkabung, langsung mengadakan rapat, langsung konferensi pers. Jadi ya dia at least mencoba sesuatu yang berbeda, yang lebih baik daripada pendahulunya, walaupun memang approval ratingnya dia udah turun banget sih. So itu aja sebelum kita tutup off the record hari ini. Sekalian aja gue mau share tips-tips apa aja yang bisa kita lakukan kalau kita amit-amit nih terjebak dalam situasi crowd crush kayak gini, dalam situasi berdesak-desakan kayak gini. Apalagi kemarin kita juga lihat beberapa konser di Indonesia sampai ramai banget kan, sampai berdesak-desakan banget, sampai ada yang mesti bubarkan kan ya, kayaknya yang festival apa itu, gue lupa namanya. Nah, anyway, ini tipsnya gue ambil dari pemadam kebakaran di Los Angeles di Amerika. Kenapa di situ? Ya, gue Google ketemunya itu. Nah, yang pertama, letakkan tangan di depan dada kayak pose petinju gitu, jadi ada jaraknya kan, jadi jangan nempel di dada gini, tapi aja pose petinju di sini. Nah, ini buat menjaga supaya dada dan paru-parumu tuh ada ruang untuk bernafas dan nggak kegencet. Karena sebab pertama yang bikin orang meninggal kalau berdesakan tuh saking kegencetnya gini, sehingga jadi bikin paru-parunya nggak bisa nafas, nggak bisa ngambil udara. Nah, kemudian tips yang kedua adalah tetap berdiri. Sangat penting buat kamu untuk tetap berdiri kalau kamu ngejatuhin sesuatu, misal handphone jatuh atau ada buku jatuh, bolpen jatuh atau apa. Sangat-sangat penting kamu tidak mencoba mengambil barang yang jatuh itu, jadi direlakan aja. Karena kalau lu ngambil barang, nunduk ke bawah, wah itu rawan banget buat langsung jatuh dan keinjak-injak, men. Kemudian yang terakhir, bergeraklah ke arah diagonal dari crowd atau 45 derajat dari keramaian sampai kamu bisa keluar dari kerumunan. Jadi goalnya lu tuh buat buat jalan keluar yang penuh ini. Dan jangan melawan arus. Jadi kalau orangnya perginya ke arah jam 12, ya lu berarti jalannya ke arah jam 2 gitu. 12 sambil diagonal ke 2. Atau kalau lu ke jam 6, ya lu arahnya ke jam 8 gitu. Diagonal sambil maju-maju ke depan. Gitu sih. So, itu dia tipsnya dari pemadam kebakaran di LA. And itu ya. Tetap harus waspada sih, soalnya kan nggak ada yang tahu kan. Kalau amit-amit, jangan sampai kena crowd crush gini. Tapi kan kalau ada yang tahu, kalau ternyata tiba-tiba kena kan, at least udah ada 3 tips ini ya. Ini sih,
yang sering lupa ini sih biasanya. Biasanya orang lebih aman tangannya nempel kan. Oke? So itu dia untuk Off The Record hari ini. Please subscribe di YouTube Popo on the Radio kalau belum. Di sana juga ada podcast gue yang lain, ada Tiang Jauh, dan ada acara radio gue Popo on the Radio. Okay, hopefully you have a great weekend. Jaga kesehatan, and ya udah, di sini Popo Kusen. Thank you for watching, and I'll see you when I see ya.